Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita dari film Insidious The Last Key. Oke, ini adalah seri Insidious terakhir yang akan gue bahas alur ceritanya. Dan cerita di Insidious kali ini akan saling terkait dengan Insidious pertama dan Insidious kedua. Oleh karena itu, kalian harus simak cerita kali ini, karena ini adalah kunci dari permasalahan pada Insidious pertama. Oke, sesuai judul, yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan kehidupan masa kecil Alice pada tahun 1953. Dahulu, Alice tinggal di daerah Five Keys, New Mexico, bersama kedua orang tuanya yang bernama Audrey Rainier sebagai seorang ibu, Gerald Rainier sebagai seorang ayah, dan adik laki-lakinya yang bernama Christian Rainier. Sejak kecil, Alice sudah memiliki bakat melihat makhluk tak kasat mata. Namun ayahnya tidak suka dengan kemampuan yang dimiliki oleh Alice. Sebenarnya, si Gerald ini lebih ke arah takut dengan kemampuan yang dimiliki Alice. Pada suatu malam, saat Alice dan adiknya hendak tidur, Alice melihat sosok roh anak kecil yang bersembunyi di dalam lemari bajunya. Alice pun mulai mendekati lemari dan mengajak roh anak kecil untuk keluar. Di saat bersamaan, adik Alice yang bernama Christian merasa ketakutan dengan tingkah Alice. Ia pun ingin meminta bantuan pada ibunya dengan cara meniup peluit yang diberikan oleh ibunya. Namun peluit yang diberikan ibunya tiba-tiba hilang dari lehernya. Saat Christian sedang bersembunyi, tiba-tiba saja ada makhluk dengan bentuk wajah aneh berwarna orange muncul dan meniup peluit Christian yang hilang tersebut. Christian pun sangat kaget dan berteriak sangat kencang, sehingga ayahnya datang ke kamar mereka. Di sana, si ayah bertanya pada Alice, apakah Alice melihat hantu lagi? Karena penglihatan tidak bisa dibohongi, akhirnya Alice pun menjawab iya. Di sini, Alice tidak cuma sekali saja dihukum, melainkan sudah berulang kali, karena dirinya bisa melihat sosok tak kasat mata. Gerald yang tidak suka dengan kemampuan Alice langsung memberikan pukulan pada Alice yang masih kecil. Tidak sampai situ aja, Gerald membawa Alice ke ruang bawah tanah dan menguncinya di dalam sana. Alice pun sangat ketakutan dan memohon pada ayahnya agar dikeluarkan dari sana. Karena tidak punya pilihan lain, Alice pun terpaksa diam di ruang bawah tanah. Lalu, ia mendengar suara anak kecil yang menyuruhnya untuk mendekat ke arah pintu merah. Karena penasaran, Alice pun mengikuti sumber suara tersebut. Saat Alice berada di depan pintu merah, suara itu menuntunnya untuk membuka pintu tersebut. Alice yang saat itu tidak mengetahui maksud dari pintu merah, akhirnya langsung menuruti permintaannya dan segera membuka pintu yang dimaksud. Tidak lama kemudian, muncul makhluk dengan jari-jari berbentuk kunci dari dalam pintu merah. Makhluk tersebut dengan segera merasuki si Alice. Audrey yang saat itu belum tidur merasakan sesuatu yang buruk terjadi pada Alice. Dia pun segera mengecek Alice yang berada di ruang bawah tanah. Sesampai di sana, Audrey melihat Alice hanya berdiam diri. Tak lama setelah itu, salah satu kabel yang berada di ruangan bawah tanah tiba-tiba bergerak sendiri dan mulai melilit leher Audrey, sehingga Audrey tidak bisa bernafas. Tak lama setelah itu, akhirnya ibunya pun meninggal. Setelah itu, Alice pun terbangun dari mimpi buruknya. Mimpinya tersebut merupakan kejadian yang pernah dialami oleh Alice sewaktu kecil. Jadi si Alice bermimpi seperti itu sebagai pertanda bahwa ada urusan yang harus diselesaikan. Masa kecil yang suram membuat Alice tidak bisa melupakan kejadian tersebut. Tidak lama setelah mimpi buruknya, Alice mendapatkan telepon dari seseorang yang bernama Ted Garza yang meminta tolong pada Alice untuk mengusir hantu yang sering mengganggunya. Di saat Alice menanyakan alamat dari Ted Garza, dirinya sangat terkejut setelah mengetahui bahwa Ted Garza tinggal di rumah yang Alice tinggali dulu sewaktu kecil. Sebenarnya, Alice ragu-ragu dalam menerima tawaran kerja itu. Namun Alice merasa ada sesuatu yang harus ia perbaiki di rumah tersebut. Pada malam harinya, Alice pun bercerita tentang masa lalunya kepada Specs dan Tucker. Dia pun bercerita bahwa ayahnya sangat benci dengan kemampuan yang Alice miliki, dan ibunya telah mati terbunuh di rumah lamanya oleh makhluk yang dilepaskan oleh Alice. Hal itu membuat Alice bimbang antara membantu Ted Garza atau tidak. Dan pada akhirnya Alice pun memutuskan untuk membantunya. Keesokan harinya, Specs dan Tucker segera menuju ke rumah Ted Garza. Sesampai di sana, Alice mulai berkeliling rumah untuk mengingat masa kecilnya. Kemudian Specs dan Tucker memasang alat perekam suara dan kamera di badan Alice. Setelah memasang semua peralatan yang diperlukan, Specs dan Tucker pergi meninggalkan Alice sendiri di suatu ruangan, sedangkan mereka akan mengawasi Alice dari mobil. Alice mulai berkeliling rumah dan mencari keberadaan hantu yang mengganggu penghuni rumah. Lalu Alice pergi ke kamar masa kecilnya.
di mana dirinya menemukan fluid milik adiknya yang hilang sejak umur 6 tahun. Saat Alice berkeliling, Alice merasa ada sosok yang terus mengawasinya. Akhirnya sosok tersebut menuntunnya pergi ke suatu tempat. Alice pun mengikuti sosok itu, dan tiba-tiba saja muncul hantu wanita yang mengambil fluid yang baru saja ditemukan Alice. Sebelum menghilang, hantu wanita itu menyuruh Alice untuk menyelamatkan seseorang. Alice pun bingung dengan maksud perkataan hantu tersebut. Karena suara teriakan Alice, mereka langsung bergegas mengecek keadaan Alice. Setelah itu, Alice pun memberitahu Specs dan Tucker bahwa ia melihat hantu wanita yang dulu pernah ia lihat saat dirinya berumur 16 tahun. Di sini, Alice mulai flashback lagi. Saat Alice berusia 16 tahun, dirinya sempat kabur dari rumah karena ayahnya terus menghukum Alice. Akhirnya, Alice memutuskan untuk kabur dan meninggalkan adiknya. Setelah flashback, akhirnya Alice memutuskan untuk melanjutkan pekerjaannya besok. Keesokan harinya, sebelum mereka memulai pekerjaan mereka, Alice, Specs, dan Tucker pergi ke sebuah restoran yang sering ia kunjungi bersama dengan adiknya dulu. Tak disangka-sangka, di tempat itu, Alice bertemu dengan Christian beserta kedua anaknya yang bernama Imogen dan Melissa. Saat Christian melihat Alice, ia pun marah pada Alice karena Alice telah meninggalkannya di rumah itu. Karena masih dalam perasaan marah, akhirnya Christian pun pergi meninggalkan Alice. Tak lama setelah itu, Melissa datang pada Alice untuk meminta maaf atas sikap ayahnya. Kemudian, Alice memberikan foto fluid milik Christian pada Melissa dan menyuruh Melissa untuk memperlihatkan foto itu kepada Christian. Akhirnya, setelah berbincang lama, mereka pun melanjutkan pekerjaan mereka. Tucker dan Alice menyelidiki rumah itu dengan alat pelacak, sedangkan Specs mengawasinya dari mobil. Kemudian, Alice berkomunikasi dengan hantu wanita yang ia temui kemarin. Hantu wanita menuntunnya ke ruang bawah tanah. Alice pun menyadari terdapat ruang rahasia di sana. Dengan kecerdikannya, Alice berhasil menemukan ruang rahasia tersebut. Dirinya kaget karena menemukan seorang wanita yang masih hidup di dalam ruang rahasia itu. Tak lama kemudian, Ted Garza datang dengan membawa senjata dan mengakui bahwa dirinya telah mengurung wanita itu. Specs yang tadinya di mobil akhirnya bergegas untuk mencari Alice dan Tucker. Ted yang mengetahui bahwa Specs menuju ke sana, akhirnya Ted lebih memilih untuk membunuh Specs terlebih dahulu, sedangkan yang lain akan dikunci di ruang rahasia itu. Ted mencoba menyerang Specs, tapi dengan kecerdikannya, akhirnya Specs berhasil mengalahkan Ted. Tak lama setelah kejadian itu, polisi datang dan mengamankan rumah tersebut beserta wanita yang sudah lama disekap oleh si Ted. Lalu keesokan harinya, Alice dimintai keterangan tentang kasus Ted Garza oleh polisi. Saat dimintai keterangan, Alice merasa sesuatu yang buruk akan terjadi di rumah lamanya, dan ia pun segera pergi ke sana. Di sisi lain, Christian dan kedua anaknya datang ke rumah itu untuk mencari fluidnya. Mereka pun berpencar agar fluidnya lebih cepat ditemukan. Saat Melissa sedang mencari fluid itu, ia seperti mendengar suara ayahnya dari ruang bawah tanah. Tanpa berlama-lama, dirinya langsung pergi ke sana. Namun, sesampai di sana, dirinya tidak menemukan ayahnya. Saat berada di ruang bawah tanah, Melissa tiba-tiba diserang oleh iblis yang telah dilepas Alice dulu. Iblis itu sangat menyeramkan yang memiliki jari berbentuk kunci. Kemudian iblis menyeramkan mulai mendekati Melissa. Lalu dengan jari-jarinya yang berbentuk kunci, iblis itu membuat Melissa kehilangan suaranya. Yang lebih parahnya, iblis itu berhasil mengambil jiwa Melissa sehingga tubuh Melissa dalam keadaan koma. Tak lama setelah itu, Alice datang untuk menolong Melissa yang sedang berada di basement telah terikat dengan rantai. Pada akhirnya, Melissa dibawa ke rumah sakit. Imogen pun bertanya pada Alice mengapa ia bisa mengetahui Melissa sedang dalam bahaya. Kemudian Alice pun menjawab bahwa ada iblis jahat di rumah lamanya ini, dan yang telah melepaskan iblis itu adalah si Alice sendiri. Iblis itulah yang membuat Ted Garza melakukan kejahatan sebelumnya, dan sekarang iblis itu telah mengambil jiwa Melissa. Alice kemudian memutuskan untuk mencari jiwa Melissa dan mengalahkan iblis yang telah ia lepaskan itu. Kemudian Imogen bilang pada Alice bahwa ia bisa melihat makhluk halus sama seperti Alice. Namun ayahnya yaitu Christian tidak suka dengan bakat yang dimiliki Imogen. Imogen pun akan ikut dengan Alice untuk membantu Melissa. Di malam harinya mereka memulai misi untuk membawa jiwa Melissa. Kemudian mereka membagi tugas. Specs dan Imogen mencari Injil di lantai atas, sedangkan Alice dan Tucker pergi ke ruang bawah tanah.
Di ruang bawah tanah, Alice dituntun oleh hantu wanita untuk mengambil sesuatu di balik kipas. Tucker pun mencoba untuk mengambil benda yang dimaksud. Ternyata yang Tucker temukan adalah baju tidur wanita. Alice pun ingat baju tersebut sama seperti yang digunakan oleh wanita yang ia temui saat kecil. Di saat Alice menyentuh baju tersebut, dirinya mendapatkan penglihatan. Wanita itu ternyata bernama Anna. Anna dikurung oleh Geralt, yaitu ayah Alice. Dahulu saat Alice melihat wanita di ruang cuci baju, ternyata wanita itu masih hidup. Tetapi akhirnya ia dibunuh oleh Geralt dengan sangat kejam. Akhirnya Alice pun sangat menyesal karena tidak bisa menyelamatkan Anna saat itu. Alice pun mencoba untuk masuk ke lorong di balik kipas itu. Di sana ia menemukan koper yang berisi tengkorak Anna. Tapi tidak hanya itu saja, ternyata masih ada banyak koper yang berisi tengkorak wanita muda di lorong tersebut. Ayahnya selama ini telah mengurung banyak wanita muda di ruang bawah tanahnya, sama seperti hal yang pernah dilakukan oleh Ted Garza. Mereka berdua melakukan hal keji karena mereka dikendalikan oleh iblis kunci yang dilepas oleh si Alice. Saat Alice sedang membuka semua koper yang ada di situ, ia tertangkap oleh iblis kunci dan mengurung jiwa Alice di dalam Furter. Setelah itu, Tucker pun mengamankan tubuh Alice. Karena jiwa Alice terperangkap di dalam Furter, mereka pun harus mencari jiwa Alice dan membawanya kembali ke tubuhnya. Dan di antara mereka, Imogen lah yang bisa masuk ke dalam Furter karena ia memiliki kemampuan yang sama seperti Alice. Setelah Imogen masuk ke dalam Furter, ia pun mencari keberadaan Alice dengan dibantu oleh roh Anna. Sesampai di sana, Imogen melihat Alice sedang memukuli roh Geralt yang juga menjadi tawanan iblis kunci. Iblis kunci itu menjadi kuat dengan adanya perasaan benci dan takut yang dialami orang-orang di rumah itu. Imogen terus memanggil Alice hingga Alice sadar dan berhenti memukuli roh Geralt. Namun, iblis kunci itu malah menculik Imogen dan Melissa. Kemudian, iblis itu mencoba menyerang Alice, tetapi Geralt melindungi Alice sehingga roh Geralt menghilang. Alice pun hampir menjadi tawanan iblis kunci itu. Namun Imogen dengan cepat memberi fluid pada Alice untuk segera meniup fluid tersebut. Setelah itu, roh Audrey datang untuk menyelamatkan Alice dari iblis kunci. Kemudian mereka bertiga mencoba pergi ke dunia nyata. Tetapi Alice sempat salah membuka pintu merah. Alice malah membuka pintu merah yang mengarah pada seorang anak yang berada di atas loteng. Dan pada akhirnya mereka pun menemukan pintu merah yang benar. Mereka bertiga pun kembali ke dunia nyata dengan selamat. Setelah itu, karena Alice telah menyelamatkan kedua anak Christian, akhirnya Christian dan Alice pun saling memaafkan. Alice juga menyerahkan fluid milik Christian yang telah lama hilang. Setelah kasus tersebut, Specs, Tucker, dan Alice kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Di malam hari, Alice bermimpi tentang Dalton yang sedang tidur, dan muncul setan dengan muka merah di luar kamarnya. Karena mimpi tersebut, Alice pun terbangun dari tidurnya. Tak lama setelah itu, Alice menerima telepon dari Lorraine Lambert. Dahulu, Alice telah membantu putra Lorraine yang bernama Josh Lambert. Dan saat ini, cucunya yaitu Dalton Lambert mengalami masalah yang serupa dengan yang dialami Josh Lambert. Dan cerita pun berakhir sampai situ. Oke, di sini gua mau menjelaskan kenapa si Dalton ini diteror oleh setan merah. Nah, di saat Alice mencoba keluar dari Furter, Alice salah membuka pintu merah. Pintu merah yang dibuka itu mengarah ke Dalton saat ia sedang bermain di loteng. Dan parahnya, si Alice ini tidak menutup pintu itu, sehingga setan merah yang ada di dalam Furter mengincar Dalton yang memiliki kemampuan proyeksi astral. Dan ini menjadi awal kisah dari Insidious pertama. Jadi gini guys, urutan untuk menonton seri Insidious adalah Insidious ketiga, Insidious keempat, Insidious pertama, dan Insidious kedua. Kenapa? Kita bisa melihat di Insidious ketiga ini, Alice baru mengenal Specs dan Tucker, dan mereka baru saja sepakat untuk bekerja sebagai satu tim. Dan di Insidious 3 ini, terdapat scene bahwa Alice melihat bagaimana dirinya akan mati. Dan ini akan terjadi pada Insidious pertama. Di Insidious keempat, Alice, Specs, dan Tucker telah menjadi satu rekan. Dan ada scene di mana Alice menyinggung soal kasus Queen Brenner yang terjadi pada Insidious ketiga. Lalu kesalahan Alice karena membuka pintu merah, sehingga berakibat terjadinya kasus yang dialami oleh Dalton Lambert.
Di Insidious pertama, menceritakan kasus yang dialami oleh Dalton Lambert karena kesalahan Alice pada Insidious keempat yang sempat membuka pintu merah dan tidak menutupnya kembali. Namun hal itu berujung pada kematian Alice yang dibunuh oleh wanita berpakaian pengantin. Di Insidious kedua, Alice telah meninggal karena dibunuh oleh wanita berpakaian pengantin. Oke, gua harap kalian ngerti tentang penjelasan di atas. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini ya. Kalau kalian ada yang mau request film atau mereview sebuah film, silahkan komen aja di bawah guys. Jika ada yang salah atau kurang dari alur cerita di atas, gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.